Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Sahabat Darun Nahdhah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puja-puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini masih memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita semua, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk mencicipi beribadah di bulan suci Ramadan. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat, kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan semoga kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau nanti di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat Darun Nahdhah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan semuanya senantiasa diberi kemudahan oleh Allah di dalam menjalankan setiap kebaikan dan senantiasa diberi keistiqomahan oleh Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pemirsa dan juga sahabat Darun Nahdhah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sejenak untuk berandai-andai. Sahabat Darun Nahdhah yang dirahmati Allah, andaikan kita, saya dan pemirsa di rumah semua ini berprofesi sebagai petani, atau mungkin di sini ada yang memang profesinya sebagai petani, yang mana mungkin berangkat pagi hari ke sawah atau ke kebunnya masing-masing, dan menjelang zuhur baru pulang, atau bahkan setelah zuhur kembali lagi untuk ke sawah, untuk ke kebun, untuk bertani. Pertanyaannya, apakah kita sebagai petani tersebut yang tiap pagi sampai siang hari atau bahkan sore hari pulang pergi ke sawah dan ke kebun itu hanya merupakan rutinitas belaka, atau ada yang kita harapkan dari hasil tani kita? Ada hasil panen yang kita harapkan, yang mana hasil panen tersebut, hasil tani tersebut berkualitas. Atau tadi yang pertama hanya sekedar rutinitas, atau ada yang kita harapkan dari hasil tani, yaitu hasil panen yang berkualitas. Tentu saja jawabannya adalah hasil panen yang kita harapkan akan menjadi panen yang berkualitas. Betul? Ya, kenapa ya? Karena mungkin nanti ketika berkualitas maka harganya pun akan tinggi, harga jualnya pun akan tinggi. Nah, begitu pula kita berada di bulan suci Ramadan. Para sahabat Darun Nahdhah semua, apakah Ramadan ini, puasa kita yang tiap tahun dilaksanakan, hanya akan menjadi rutinitas belaka, atau ada yang kita harapkan dari puasa kita menjadi puasa yang berkualitas? Maka tentunya kita semua menginginkan puasa kita menjadi puasa yang berkualitas, bukan sebatas rutinitas. Oleh karena itu, mari kita coba sama-sama untuk mengurai bagaimana sih puasa yang berkualitas. Nah, setidaknya pemirsa yang dirahmati Allah, kita harus memperhatikan dua indikasi yang menjadi puasa kita akan menjadi puasa yang berkualitas. Yang pertama, puasa yang berkualitas adalah puasa yang akan menjadi perisai. Perisai dari apa? Yaitu perisai daripada api neraka. Sebagaimana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "As-siyamu junnatun minan nari ka junnati ahadikum minal qital." Nabi bersabda bahwasanya puasa itu merupakan perisai daripada api neraka, seperti atau sebagaimana perisai kalian daripada ketika berperang. Maka puasa yang berkualitas, yang pertama adalah puasa yang akan menjadi perisai daripada api neraka,
yang akan menjadi pelindung diri daripada melakukan maksiat. Yang kedua, puasa yang berkualitas merupakan puasa yang akan mengantarkan pribadi menjadi pribadi yang bertakwa. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi itu dia dua perkara yang akan menjadikan puasa kita menjadi puasa yang berkualitas. Yang pertama indikasinya adalah puasa yang akan menjadi perisai daripada api neraka, yang akan melindungi diri kita dari maksiat. Dan yang kedua, puasa yang akan mengantarkan kita menjadi pribadi yang bertakwa. Pertanyaannya, bagaimana kita berpuasa agar puasa kita menjadi puasa yang berkualitas, agar menjadi puasa yang memiliki indikasi daripada kedua indikasi tersebut? Setidaknya ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan ini agar puasa kita menjadi puasa yang berkualitas. Yang pertama, tentunya merencanakan program ibadah kita selama bulan suci Ramadan. Mungkin target-target, rencana-rencana apa yang akan kita lakukan, ibadah yang akan kita lakukan di bulan suci Ramadan. Seperti misalnya di bulan suci Ramadan ini per hari kita harus tadarus minimal 1 juz. Kemudian misalkan kita harus berinfak 50.000 setiap harinya, atau apapun target-target. Jadi yang pertama, kita harus rencanakan apa program ibadah seperti apa yang akan kita laksanakan di bulan suci Ramadan. Karena ketika kita merencanakan hal tersebut dan kita terbiasa di bulan suci Ramadan, insya Allah di bulan-bulan berikutnya selain daripada bulan suci Ramadan itu pun akan terlaksana. Yang kedua, yang bisa kita lakukan agar puasa kita menjadi puasa yang berkualitas adalah meninggalkan hal-hal yang menjadikan puasa itu sia-sia, seperti berkata kasar atau ngomongin orang lain dan sebagainya yang membatalkan pahala daripada puasa. Jangan sampai puasa kita itu seperti yang disabdakan oleh Nabi, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'. Banyak dari kalangan orang yang berpuasa yang tidak ada baginya daripada puasanya itu kecuali hanya menahan lapar dan menahan dahaga. Artinya tidak ada pahalanya. Maka hal kedua ini harus kita lakukan, yaitu menjauhkan diri daripada hal-hal yang membuat pahala puasa itu sia-sia. Yang ketiga, tentunya yang menjadi mungkin PR terberat kita, yaitu ikhlas dalam menjalankan ibadah puasa ini. Semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena mungkin kalau katanya cuma satu, yaitu ikhlas, tetapi mungkin dalam prakteknya bisa jadi itu berat seperti itu. Maka 3 perkara ini minimal insyaallah akan mengantarkan puasa kita menjadi puasa yang berkualitas. Itu saja, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalankan setiap kebaikan, dan mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang bukan taat kepada Allah hanya pada bulan Ramadan, ya. Bukan hanya hamba yang Ramadhani, tetapi mudah-mudahan kita menjadi hamba yang Rabbani, yang taat kepada Allah dimanapun dan kapanpun, bukan hanya di bulan Ramadan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.